Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati di YouTube channel Neneng Kurniawati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Pada video kali ini kita akan lanjut materi bab 2 mengenai sistem koordinat. Namun yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Simak terus video berikut. Bidang Kartesius. Istilah Kartesius digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negeri Prancis, yaitu René Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antar satu dengan yang lain. Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat, diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain yang disebut dengan bidang Kartesius. Nah, bidang Kartesius kurang lebih seperti ini. Pada bidang Kartesius terdapat sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Sumbu X ini adalah sumbu yang membentang secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Lalu, sumbu Y atau sumbu yang membentang dari atas ke bawah atau secara vertikal disebut dengan sumbu Y. Nah, lalu perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut titik pusat atau titik nol. Nah, dari titik nol ke kanan nilainya X positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan dari titik nol ke kiri nilai X-nya negatif. K, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Selanjutnya, dari titik 0 ke atas, maka nilai Y-nya positif. 1, 2, 3, 4. Sedangkan, dari titik 0 ke bawah, nilai Y-nya negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ini yang disebut dengan bidang Kartesius. Ya. Jadi, kalau misalnya sumbu X dari 0 ke kanan itu positif, kemudian dari 0 ke kiri itu negatif. Sedangkan untuk sumbu Y dari 0 ke atas itu positif dan 0 ke bawah itu negatif. Selanjutnya, sumbu X dan sumbu Y berpotongan sehingga membentuk 4 daerah atau 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Nah, bagian kanan atas itu disebut kuadran 1 dengan nilai X positif dan Y positif. Bagian kiri atas disebut kuadran 2 dengan nilai X negatif dan Y positif. Bagian kiri bawah disebut kuadran 3 dengan nilai X negatif dan Y negatif. Dan bagian kanan bawah disebut kuadran 4
dengan nilai X positif dan Y negatif. Nah, inilah mengenai bidang kartesius. Selanjutnya, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama, menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya di sini ada titik A. Nah, kita menghitung jarak titik A ke sumbu X dulu ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata jarak titik A terhadap sumbu X itu adalah 3 satuan. Selanjutnya kita hitung jarak titik A ke sumbu Y. Nah, 1, 2. Atau dapat kita tulis titik A berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Selanjutnya misalnya di sini ada titik B. Kita hitung ya. Jarak titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita hitung jarak titik B terhadap sumbu X dulu. 1, 2, 3. Ternyata jaraknya 3 satuan. Sekarang kita hitung jarak titik B terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata jarak titik B terhadap sumbu Y itu adalah 4 satuan. Nah, kita tulis titik B berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya, koordinat titik. Letak titik pada bidang koordinat ditulis secara berpasangan, X, Y. Dengan X adalah nilai yang terletak pada sumbu X. Dan Y adalah nilai yang terletak pada sumbu Y. Nah, titik koordinat X, Y dengan X disebut absis dan Y disebut ordinat. Misalnya, di sini ada titik A, maka koordinat titik A. Nah, kita lihat. Nah, nilai sumbu X-nya berapa? 2 ya. Kemudian, nilai yang terletak pada sumbu Y adalah 3. Nah, jadi koordinat titik A adalah 2,3. Jadi, untuk menentukan koordinat titik atau koordinat suatu titik, kita lihat nilai pada sumbu X dan nilai pada sumbu Y. Nilai pada sumbu X-nya 2, nilai pada sumbu Y-nya 3. Maka dapat kita tulis X, Y. Jadi koordinat titik A itu 2,3. Dengan 2 disebut absis dan 3-nya disebut ordinat. Atau kita dapat melihat arah pergerakan secara horizontal dan vertikal dari titik pusat atau titik 0,0. Nah, untuk menentukan titik A dimulai dari titik 0,0. Lihat di sini. Nah, 0,0. Bergerak, berarti kalau misalnya ke kanan ya, berarti bergerak berapa satuan? 1, 2. Bergerak 2 satuan ke kanan atau positif sepanjang sumbu X. Sehingga absisnya 2. Kemudian dilanjutkan bergerak 3 satuan ke atas atau positif sehingga ordinatnya 3. Nah, jadi cara menentukan koordinat titik seperti itu ya. Ada 2 cara. Yang pertama bisa langsung dilihat nilai pada sumbu X dan pada sumbu Y-nya. Atau bisa melihat arah pergerakan secara horizontal dan vertikal mulai dari titik 0,0 atau titik pusat. Nah, selanjutnya bagaimana koordinat titik B? Nah, lihat di sini. Nilai pada sumbu X-nya berapa? Nah, di sini ya, nilai pada sumbu X-nya negatif 4. Kemudian, nilai yang terletak pada sumbunya berapa? Negatif 3. Jadi, koordinat titik B adalah min 4, min 3. Dengan min 4-nya itu sebagai absis dan min 3-nya itu sebagai ordinat. Atau kita dapat melihat arah pergerakan secara horizontal dan vertikal dari titik pusat 0,0. Nah, di sini kan titik B ya.
Nah, maka dari titik 0,0 bergerak ke kiri sebanyak 4 satuan. Kalau ke kiri berarti negatif. Nah, sepanjang 4 satuan, maka absisnya negatif 4. Kemudian bergerak ke bawah sebanyak 1, 2, 3 satuan. Karena bergerak ke bawah, jadi nilainya negatif, sehingga ordinatnya negatif 3. Nah, seperti itu ya untuk menentukan koordinat suatu titik. Mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut. Nah, sekarang kita lihat di sini ada koordinat titik. Kita lihat koordinat titik A. Nah, koordinat titik A, ingat, tadi untuk menentukan koordinat titik, kita bisa melihat nilai pada sumbu X dan nilai pada sumbu Y. Nah, di sini nilai pada sumbu X-nya berapa? 7 ya. Kemudian, nilai pada sumbu Y-nya 5. Nah, maka koordinat titik A adalah 7,5. Selanjutnya, berapa jarak ke sumbu X? Maksudnya jarak setiap titik ya. Berarti jarak titik A ke sumbu X. Berapa? Nah, cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalkan, ini ada cara cepatnya ya. Kalau misalkan ditanya jarak titik terhadap sumbu X, caranya kita lihat aja koordinatnya. Lalu, ambil nilai Y yang positifnya. Tapi, kalau yang ditanya jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil nilai X yang positifnya. Jadi kebalikan aja. Ditanya sumbu X, ambil Y. Kalau ditanya sumbu Y, ambil X. Nah, di sini kan 7,5 koordinat titiknya. Maka jarak ke sumbu X kita lihat saja Y-nya, Y positifnya. Maka Y-nya berapa? 5. Nah, jarak ke sumbu Y berarti 5 satuan. Bisa kita buktikan ke sumbu X ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jarak ke sumbu Y. Nah, tadi untuk menentukan atau menghitung jarak suatu titik ke sumbu Y, maka kita lihat X-nya, koordinat titik X atau absisnya berapa? 7. Jaraknya 7 satuan. Bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, koordinat titik B, lihat di sini koordinat titik B ya. Nilai X-nya 4, Y-nya 3, maka koordinat titik B 4,3. Nah, jarak ke sumbu X. Nah, kalau untuk menentukan jarak ke sumbu X, kita lihat titik Y-nya ya, 3, maka jaraknya 3 satuan. Kemudian, jarak ke sumbu Y-nya kita lihat X-nya, 4 satuan. Jadi, kebalikannya. Selanjutnya, koordinat titik C, lihat di sini titik C, nilai X-nya negatif 4. Nilai Y-nya 4, maka koordinat titiknya negatif 4,4. Nah, kemudian jarak ke sumbu X. Kalau ke sumbu X kita lihat koordinat titik Y-nya berapa? 4 satuan. Nah, sekarang jarak ke sumbu Y. Nah, lihat X-nya, X-nya berapa? -4. Nah, kan tadi sudah Ibu bilang untuk menentukan jarak ke sumbu X ataupun sumbu Y, ambil nilai X atau Y positifnya. Nah, walaupun di sini negatif, tetap itu jarak itu positif. Nah, bisa kita lihat di sini jarak ke sumbu Y ya. 1, 2, 3, 4. Maka tetap ditulis 4 satuan. Nah, selanjutnya koordinat titik D -7,6. Nah, maka jarak ke sumbu X-nya 6 satuan, jarak ke sumbu Y-nya 7 satuan. Seterusnya ya, sampai yang H. Nah, bisa kalian lihat. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian paham mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan koordinat titik. Nah, itulah tadi materi mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.